Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sejak Zaman. Pada kesempatan ini kita mau ngobrol dengan seniman Zaini Boli karena dia baru saja mendapatkan pelatihan di Jogja dan narasumbernya adalah orang-orang yang memang pakarnya dari luar negeri nih teman-teman. By the way, ini adalah podcast kita yang setelah sekian bulan kita tidur nyenyak ya. Kita terakhir podcast itu bulan Desember, kemudian kita libur sampai Januari. Sekarang di akhir Februari podcast Sejak Zaman mulai digalakkan lagi ya. Mohon maaf bagi teman-teman yang udah nunggu-nunggu podcast kita. Moga ini mulai menghibur hati teman-teman. Langsung saja kita dengarkan percakapan dengan seniman Zaini Boli. Jadi saya bisa ikut workshop post dramatik dalam teater dokumenter ini yang diadain konferensi pertunjukan dan teater Indonesia ini. Itu saya dapat beritanya awalnya dari Instagram. Jadi waktu itu mereka buka peluang itu, saya daftar, saya isi, saya sudah agak lupa apa formulir pendaftarannya. Tapi salah satu poinnya itu misalnya apakah kita butuh penerjemah, karena acaranya ini yang mentornya orang asing. Sama mungkin kalau nggak salah ingat ya, paling kita disuruh minta untuk karya-karya kita selama berapa tahun belakangnya. Habis itu udah saya kirim, dan berita itu juga kalau nggak salah saya share juga di kelompok-kelompok kayak Nara Teater, beberapa teman-teman. Tapi mungkin mereka juga kirim atau mungkin juga mereka tidak kirim gitu. Biasa kan kayak gini kalau berita-berita gitu kan orang respon kurang, kayak misalnya kehadiran hari ini gitu. Tapi buat saya sih tidak apa-apa, mungkin kalau kita berteater juga harus ada progresnya dan juga bukan cuma sekedar gitu. Misalnya ikut karena ada ini saya ikut gitu, tapi nggak berkelanjutan, itu saya kurang suka sih sebenarnya. Bukan berarti orang harus hidup dari teater, tidak. Cuma kalau ada di sana perlu bersetia gitu, jangan cuma nongkrong di teater buat itu gitu. Memang teman-teman di sini kan masih belum di sana lah, posisinya belum di sana, masih belum di sana. Kita bisa lihat sendiri dari keproduksian teater yang ada di Flores Timur ini kan, produksi-produksi itu hadir biasanya kalau ada momen-momen gitu ini. Kalau saya memang karena sudah suka itu saya bergelut. Jadi misalnya Nara Teater sedang tidak ada produksi, maka saya akan buat bersama BSM. Walaupun BSM misalnya tidak ada produksi, saya akan coba buat karya di sana gitu. Karena ini kan karya itu kan nggak mesti harus mewujud pertunjukan, tapi dia artikel itu sudah wujud arti ini. Jadi pas di sana salah satu pas kita daftar itu, apakah kita siap dengan biaya mandiri? Saya bilang siap waktu itu. Berani maju dulu gitu. Tapi pas sudah keterima bingung sendiri. Akhirnya kita berkabar di panitia bahwa kita, khususnya saya itu masih agak susah untuk pembiayaan. Akhirnya mungkin Pak Hasil sedikit lobby sana, akhirnya dari panitia itu ada subsidi, tidak banyak tapi ada gitu. Sudah beberapa teman-teman, tidak banyak. Kalau hitungan saya tidak sampai 10. Nah ini kalau ini nggak usah disensor, nggak apa-apa. Salah satu yang bantunya ini Mama Vero nih Kak. Mama Vero, Pasil itu bantu. Kalau Pasil pingin biar itu jadi solidaritas teman-teman seniman, Pasil pengen seperti itu. Mungkin saya ada nyebut jabat pemerintah gitu. Pasil komplain itu karena kita Nara ini kemana-mana nggak ngelibatin itu. Saya juga nggak minta di pemerintah, saya tidak minta di pemerintah. Saya cuma isi buat berita aja. Jadi saya cerita ada beberapa teman-teman yang ngasih lah istilahnya. Lebih banyaknya sih teman-teman dari luar, tapi dari jumlah banyak itu tidak sampai 10 donatur lah. Jadi ditambah
subsidi dari apa panitia penyelenggara cukup lah, intinya cukup, tidak mewah tapi cukup lah. Tetap pulang pergi tetap naik pesawat. Tapi ya perjalanan kita harus hemat ya, dari yang termurah, dari yang ini banyak. Jadi pas ingat cerita saya sampai di sana. Sampai di sana tuh modalnya tuh yang penting tiket berangkatnya sudah aman dulu nih. Tiket pulang nanti saya colek-colek lagi beberapa orang lagi nih kan. Gitu. Intinya belum aman, tiket pulang waktu itu belum aman. Sudah ada sedikit tapi belum aman. Saya pas di sana itu yang baru disubsidi dari panitia itu juga bagi 2 sampai 3. Udah sambil itu saya sambil belajar. Nah, ini kenapa saya buat acara seperti ini nih, agenda seperti ini. Saya memandang perlu, misalnya saya dapat ilmu dari jauh, ya kita keluar duit banyak nih kan. Terus keluar duitnya bukan dari kocek sendiri lagi, maksudnya keluar duit dari teman-teman, dari bantuan, dari donasi. Jadi saya merasa perlu apa yang saya dapat ini saya sharing, nggak boleh cuma saya sendiri yang tahu. Nah, dari situ yang pokoknya pulang saya harus buat gitu. Karena kalau misalnya saya buatnya lebih lama, itu apa yang saya ingat, apa yang saya hafal itu kemungkinan besar akan memudar gitu. Kemungkinan besar akan memudar. Jadi kalau misalnya saya sudah sharing ke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa sharing lagi ke yang lain. Memang harapannya sih teman-teman yang bergiat. Tapi saya juga maklum ini hari libur, tapi kalaupun tidak hari libur saya juga sanksi akan ada teman-teman yang belajar mau sharing. Tapi buat saya tidak salah, ya penting saya sudah punya niat untuk berbagi. Soal mereka mau menerima atau tidak menerima itu bebas dari mereka. Cuman mereka bisa belajar dari internet sih, tapi belajar langsung itu beda. Belajar langsung itu beda. Kalian bisa ketik post dramatik itu apa, habis itu kalian coba baca juga bisa gitu. Tapi kalau misalnya kalian mengalami sendiri gitu, itu akan sangat beda. Apalagi dimentorin langsung sama ya orang teater sungguhan gitu. Orang-orang teater yang kalau misalnya orang-orang teater di luar sana bukan yang sekedar gitu. Kan sekarang catatan-catatan buku tentang teater, tentang pertunjukan drama itu kan tidak banyak, dan kalaupun ada belum tentu valid gitu. Kadang-kadang misalnya akademisi yang nulis nih, akademisi yang nulis itu kan berbeda sama praktisi. Tapi kalau misalnya akademisi tapi dia praktisi juga itu kan lebih komplit. Nah, posisi kayaknya ada di sana, akademisi juga, praktisi juga, komplit. Dan orang-orang sana kan rasional gitu, maksudnya keilmuannya itu kan bukan pakem ya, tapi mereka misalnya kayak mereka sudah tahu bedain misalnya gaya-gaya Shakespearean atau gaya-gaya Stanislavski sampai yang ke gaya-gaya yang sekarang post dramatik gitu. Post dramatik itu singkatnya, maksudnya ini nanti seperti yang saya pernah bilang di Payan, post dramatik kalian bisa lihat di internet. Tapi yang poin yang bisa saya coba share itu post dramatik itu teater setelah teater, menurut pemahaman yang saya tangkap dari hasil itu post dramatik teater setelah teater. Jadi kalau misalnya contoh-contohnya itu kayak misalnya ini yang di Indonesia yang saya bisa kasih contoh itu kayak misalnya teater Garasi, Bandar Teater Jakarta, itu contoh-contoh ini post dramatik itu, karya-karya post dramatik. Jadi kalau di post dramatik itu kita nggak bisa lihat kayak teater kayak yang umumnya biasa kita lihat. Ya, saya juga sempat sharing di Payan itu post dramatik itu yang bagaimana penonton diajak mikir kalau nonton itu. Kalau di sini kan kita belum nonton pertunjukannya nih, terus si pembaca sinopsisnya itu baca sampai 10 sampai 15 menit jalan ceritanya. Ya udah, kita nggak usah nonton, apa kita nonton, orang udah diceritain kan. Tapi post dramatik bukan itu gitu. Ditambah lagi ada istilahnya itu dalam teater dokumenter. Nah, teater dokumenter itu apa? Teater dokumenter itu ya dalam pertunjukan teater itu ada ini bahan-bahan arsipnya. Arsip itu bisa berupa video, bisa berupa artikel,
kami waktu di sana itu digiring untuk membuat karya post dramatik itu pakai dokumen, ada semacam kasus yang cukup kontroversial di Cina tentang bagaimana pasangan suami istri namanya Mark sama Grace itu pengen punya anak, tapi si Marknya kena HIV. Nah, itu si Profesor Hen Juanqi, si yang tokoh ini, itu dia karena dokter profesor itu akhirnya menemukan cara untuk bayi tabung gitu, sampai akhirnya anak si Mark sama ini ada kayak program bayi tabung itu lahir si Lulu sama Nana, nama bayi kembar ini. Nah, dua bayi kembar ini tidak terjangkit HIV. Awas berita itu ini karena berita itu apa ya, maksudnya dunia kesehatan mungkin belum menerima atau dunia pada umumnya belum menerima, akhirnya si profesor ini dipenjara gitu. Jadi dari bahan itu yang kita buat 8 skin tuh ceritanya tentang itu, bahan itu bisa bayangin ini. Jadi dari hari pertama sampai hari terakhir tuh kita bikin itu. Hari pertama sih biasa olah tubuhnya itu kita disuruh keliling ruangan, terus misalnya mulai saling kenal biar kita jalannya nggak kayak zombie. Kalau misalnya teman-teman lihat apa yang saya buat kemarin di Suradewa, ada di kelasnya Neka itu saya buat itu tuh olah tubuh yang pertamanya ya. Terus kasih contoh yang olah tubuh yang biar semuanya pada gerak, ukuran tinggi badan, terus usia, umur, terus apa lagi. Kalau di sana tuh sampai kita di ini suhu tubuh dari yang dingin sampai yang panas. Ya kita ngecek nih, terus lihat bola mata dari yang paling terang sampai yang ini. Itu olah tubuhnya kayak gitu. Jadi sebenarnya model-model yang kayak gitu olah tubuhnya waktu yang kami ikut workshop di San Domingo juga udah dikasih sama Mas Manggor Malio yang mentor dari Jogja juga yang sama Mas Iwan. Terus dari situ tuh, bis yang hari pertama itu kami diajak nonton ini. Habis diajak nonton ini, habis itu dijelasin singkat. Kami dibagi ke kelompok. Jadi dari bahan itu kami disuruh buat cerita, kalau nggak salah nggak sampai 30 menit. Jadi dibagi 4 kelompok, masing-masing kelompok 5 orang, kan 20 peserta nih, 20 peserta dari seluruh Nusantara. Itu disuruh nulis ada 3 tema. Tema genrenya itu science fiction itu fiksi ilmiah, politik sama dongeng. Waktu itu saya sudah milih dongeng. Ini saya tulis tangan. Pas tulis tangan itu teman-teman juga nulis tuh. Kan saya bisanya tuh ngehayal gitu, jadi saya tulis itu kita butuh sekitar kurang dari 30 menit untuk nulis itu, dan rata-rata mereka mampu menuliskan itu karena ini anak-anak isi pesertanya anak-anak muda, rata-rata anak-anak muda dengan pengalaman seni pertunjukan yang mumpuni, terus juga pohon pengalaman yang sudah di sana. Kayak nulis tuh mungkin mereka sudah gampang kuasain ya, udah biasa. Nah waktu itu saya sampai ditungguin tuh. Saya bilang sudah, tapi saya belum salin kayak ini, kan saya biasa manual dulu. Akhirnya sampai habis waktu, jadi cerita orang dulu yang disampaikan. Ini cerita saya ditunda, tapi pas sudah koreksi awal lagi, saya sudah save di HP, kirim langsung ke panitia. Alhamdulillah karya saya yang judulnya apa tuh, Kendi Ajaib yang Melahirkan Cinta, itu masuk di jadi bahan untuk teman-teman untuk bisa presentasi. Jadi habis ini nanti kelompok ini pakai karya yang ini dari masih dari kelompoknya masing-masing. Kelompok ini pakai karya ini, pakai karya ini. Jadi di hari pertama kalau nggak salah. Hari pertama itu kita sudah mulai dengan langsung presentasi. Habis itu kembali ke kelompok masing-masing, uji coba. Kita langsung presentasinya dalam bentuk pertunjukan singkat dari karya ini itu. Jadi semua yang 4 kelompok itu jadi baru 4 skin kan, itu nampilin ininya
ada yang pakai ini, biasanya tiap-tiap kelompok kan beda-beda, ada yang pakai politik, ada yang pakai science fiction. Jadi mereka ini kayak ngebayangin, misalnya science fiction tuh ada kayak apa ya, kayak kita bayangin masa lalu lah. Jadi ada salah satu grup tuh yang misalnya ininya tuh kayak suara-suaranya tuh kayak bip 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 bip, jadi kayak masa depan kan. Atau misalnya dia kayak ngomong gitu kayak gitu. Kayak gambaran science fiction gitu, tapi dengan bahan yang sama. Nah, terus ada beberapa juga yang gaya-gaya politik, ada yang misalnya politik yang misalnya rapat Zoom anggota dewan, atau misalnya demo kayak gitu. Nah, kalau kita dongengnya dongeng kecil-kecil itu. Jadi menariknya kalau misalnya kita kumpul sama teman-teman itu, misalnya kalau di sini nih kita sebagai sutradara nih, kita nulis naskah, kita mikirin adegannya, kita mikirin ini nanti bagaimana gitu. Itu semua kita lah. Tapi kalau misalnya di antara teman-teman yang hebat ini, biasanya kalau kita udah nulis naskah, udah nanti tinggal serahin ke teman-teman yang mau dibikinnya seperti apa. Bisa jadi bayangan kita si penulis berbeda dengan bayangan mereka. Nah, ini saya harus kasih contoh sedikit. Jadi yang kami kan dongeng udah. Di ruangan sana tuh ada kayak macam jendela besar kayak gini. Nah, kamu tuh kalau misalnya ini kaca jendelanya dibuka, terus gitu. Jadi kalau misalnya ada temen yang dialog, baru kita liatin. Itu yang kelompok kami. Yang kelompok-kelompok lain tuh ada yang dia taruh bangku ini, terus dia pegang payung, terus dia orasi. Ada yang ada satu kelompok juga yang dia masuk kayak kita. Jadi panggungnya itu nggak mesti harus panggung. Misalnya kita duduk di sini nih, duduk melingkar sini, di sini bagian depan, nggak mesti harus itu terus panggungnya. Bisa jadi nanti bisa ke bawah, kemana, terserah kita mau ambil panggungnya di mana. Dari hari ke-1, hari kedua tuh kita fokus sama karya itu nanti. Jadi biasanya habis presentasi nanti dibedah ulang sama teman-teman. Jadi belum tentu karya yang kita tampilin itu berhasil. Jadi kalau misalnya ini belum berhasil, kita boleh untuk merubah lagi dari hasil masukan teman-teman yang lain. Begitu. Jadi diupayakan setiap pertunjukan kita, walaupun kita sifatnya bebas apa segala macam, diupayakan kalau dalam istilahnya K itu jangan kayak ikan dalam akuarium. Jadi kita pertunjukannya asik sendiri, itu nggak boleh tuh. Karena poster dramatik salah satu poinnya terlibatan penonton itu. Penonton bisa diajak jalan-jalan, diajak mikir gitu. Ya, ada satu ruangan ada sarang, tempat kita workshop itu namanya ada sarang. Itu ada satu ruangan di bawah, kalau nggak salah samping musola. Itu jadi kayak macam laboratorium gitu, kayak tempat pameran gitu. Jadi dia ngegabungin antara science fiction sama politik. Jadi gaya politik uangnya itu bukan kayak verbal yang apa ya, ngasih duit gitu, bukan. Jadi kita kan ada makan siang snack gitu. Jadi pemain tuh ada satu pas sebelum akhir tuh dia pegang makanan, nanti teman-temannya yang lain tuh kasih ke pengunjung tuh, terima kasih pakai makanan. Jadi politik uangnya mereka sebutnya black campaign gitu, tapi pakai makanan. Jadi nggak harus yang gitu. Nah itu hari kedua kita mulai pelan-pelan masuk udah mulai dikasih PR untuk bangun cerita yang keduanya. Nah bangun cerita yang keduanya kami kebetulan kalau kelompok saya itu dua-duanya dongeng. Jadi karya saya itu yang paling terakhir di pentasik. Yang kelompok kami yang pertama itu penulisnya namanya anak Bekasi juga kebetulan, Daryl. Itu awal kita bahas nih, ini kan udah dari ke hari kedua mau ke hari ketiga nih. Awal kami bahas itu gaya pertunjukan kami mau konser, di tengah jalan berubah lagi bagus sih tapi terhitungnya gagal gitu.
Jadi pertunjukan kami yang kan awalnya kan idenya kan konser nih, udah sepakat kita konser. Tapi pas itu pas sudah detik-detik terakhir berubah lagi gitu. Itu yang kadang saya meragukan godaan penciptaan yang terlalu banyak di ini, karena di sana kan orang-orang punya ide semua tuh begini gitu. Jadi tetap kita harus mengkurasi bagus, tapi kita harus hati-hati dengan godaan penciptaan itu kalau menurut saya sih. Jadi waktu itu kayak kita gini nih, kita main teaternya di sini, penontonnya di atas itu tuh. Jadi kita mainnya sambil tiduran gini. Yang pas saya nih. Sesuai take aja, nanti kalau misalnya pas bagian kita ngomong kita bisa gini. Nah, penontonnya di atas. Yang abang itu kemarin kalau kita di atas. Kayak gitu deh. Bayangin Ruangan yang model apa ya? ya itu dia kayak apa ya, kayak jeruji gitu kan. Jadi kayak di atap, tapi pokoknya ada jalan. Ini jalan itu kayak garis-garis gitu. Jadi penonton tuh masih bisa lihat di antara di antara itu jalan di antara sela-sela gitu, kayak di antara apa nih? Nah, kayak di antara sela-sela gini nih. Jadi kita jalan, itu kan mainnya di bawah sana. Dia lebih kayak apa ya? Kalau kita jalan nggak pakai alas kaki juga sakit lah. Kayak besi gitu tuh kan. Tapi lebih kecil lagi setengahnya gini. Jadi penonton tuh cuma lihat dari sela-selanya gini. Nah itu ada yang bilang berhasil, ada yang ini. Akhirnya kami ulang-ulang, udah pas ini. Itu udah hari ketiga. Jadi pas sudah hari ketiga udah mau pentas-pentas itu. Nah akhirnya habis yang itu kan biasa diskusi lagi, teman-teman masih yang kayak gitu tuh. Tapi teman-teman juga bagus. Ada yang satu karya dari kelompoknya teman-teman Abdi Karya itu. Ini kan cerita tentang Grace sama Mark nih kan. Terus sebenarnya ada pemain perempuan nih. Ada pemain perempuan. Jadi mereka membebaskan lintas gender gitu. Jadi yang hamilnya laki-laki, keluar anaknya ini laki-laki semua, tapi di toko itu kan perempuan. Jadi semua peran perempuan itu yang saya posting di Facebook kalau misalnya teman-teman lihat. Semua peran perempuan tuh diganti sama laki-laki. Padahal ada nih yang perempuan-perempuan juga ada di kelompok itu. Tapi maksimal bagus. Sayangnya pas presentasi akhir karena kami siap-siap untuk kami tampil, kami tidak nonton secara langsung dan kurang melihat respon penonton gitu. Tapi yang waktu pas presentasi, yang presentasi di depan peserta itu sudah menarik sekali. Laki-laki sampai kayak gini. Kita kalau nontonnya itu belum lagi yang keluarnya kan jadi bangku ya kan, mereka naik di bangku yang besar gitu. Terus si Abdi namanya itu dia kakinya di antara sini tapi mejanya agak besar gitu. Nah anaknya keluar dari sini. Gokil lah. Nah itu kayak gitu pas dramatik itu kan yang gila-gilaan kayak gitu. Tapi ya menarik sampai akhir, baru yang kan kita juga nggak pernah memprediksi penonton akan seperti apa pertanyaan-pertanyaannya. Jadi pas selesai itu hari terakhir, hari ketiga kalau nggak salah, kita selesai pertunjukan tuh mungkin sekitar jam 8 atau jam 9 baru diskusi dengan penonton. Nah, buat saya menariknya diskusi penonton di sana itu bahwa penonton memang benar-benar mikir, terus diajak mikir gitu kan. Nah itu memang salah satu cirinya post dramatik, kurang lebih seperti itu. Beda sama kita di sini, kadang kita kalau nonton pertunjukan kan masih pada tataran misalnya hal-hal teknis gitu, actingnya bagus, actingnya ini gitu. Belum misalnya mencoba berpikir jauh tentang pertunjukan, bahkan mengkritisi ceritanya gitu. Itu belum sampai di sana gitu. Kayak di sana itu kita ada salah satu penonton yang mengkritisi soal bagaimana dongeng yang kami bangun gitu di hampir semua pertunjukan yang pakai pakem dongeng gitu. Jadi dongengnya kok stereotype gitu, jadi yang terlalu biasa gitu kayak misalnya dukun kayak gitu kan bahasa dongeng sekali. Kebetulan kami yang pas
Kalau kelompok kami itu pendekatan dongeng yang kedua itu bukan cerita dongeng, tapi lebih yang pertama itu lebih ke, jadi dongeng itu kami inikan lagi jadi bentuk kayak obrolan di dalam kafe. Jadi kami mainnya di kafe. Jadi dialognya itu di kafe kayak ngajak ngobrol teman. Tahu nggak? Nih di sini, tapi pakai teks yang teman itu. Tinggal kita improvisasikan. Ini dulu ada ini kepalanya 8 gitu. Wah, masa ada kepala 8 gitu, itu teks tambahan gitu. Jadi dongengnya di ini disampaikan jadi kayak gosip-gosip gitu kan. Dan memang penulisnya pingin yang bawa ceritanya ini seperti kayak di abad-abad lalu itu dia kayak bawa cerita-cerita ke kafe-kafe gitu. Jadi bawa ceritanya. Penonton ada yang tanya itu tentang prototype dongeng. Saya nggak terlalu ingat apa aja pertanyaan penonton, tapi kurang lebih ada yang nanya itu. Terus ada juga yang nanya kira-kira menurut Kai seberapa berhasil pertunjukan ini. Terus Kai jawab, ya kalau soal keberhasilan pertunjukan ini dikembalikan ke rasanya penonton bisa terima atau tidak gitu. Di situ ya kita foto-foto bareng, nyanyi-nyanyi bareng, terus yang ngobrol-ngobrol, kurang lebih itu sih yang ini. Nah, ini kalau misalnya teater dokumenter, Kai juga mencontohkan selain yang sudah itu, dia juga nyontohin bagaimana dia buat di Cina. Tapi itu kami di Cina itu dia iniin teater apa? Tentara perempuan. Red Army Woman itu kan. Jadi ada yang versi film, ada yang versi tari. Nah, dua-duanya itu yang jadi bahan untuk teater dokumenter di era yang sekarang. Jadi teater dokumenter ini pakai bahan yang itu kan semacam apa ya? Semacam ya Cina punya urusan itu kan soal bagaimana mereka mengeksploitasi perempuan segala macam. Nah itu nanti yang menerjemahnya anak-anak yang di masa sekarang, tapi di slide pertunjukannya itu ada wawancara dengan para pelaku kayak teaternya itu. Jadi di situ akhirnya makin jelas lah teater dokumenter seperti apa, teater post dramatik seperti apa. Kurang lebih seperti itu Pak Yan yang saya mau sharing. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, Tindak lanjutnya apa? Tindak lanjut setelah saya pulang dari sana. Kalau tindak lanjut saya salah satunya ini, saya buat agenda seperti ini, sharing pengalaman ini. Kalau lain-lainnya ya tetap menjaga apa ya, jejaring ini. Sekaligus ya kalau misalnya ada teman-teman yang ini bisa juga nanti bisa kita kabarin. Kalau saya berharap sih memang saya juga rasa saya juga umur udah 40 ya hidup juga gini aja. Jadi saya berharap ada keberanian teman-teman untuk mencoba seperti saya ini kan, biar kita pertunjukan teaternya tidak stagnan dan tidak tertinggal. Kenapa saya memberanikan diri untuk berangkat ke sana? Saya bukan sekedar healing, maksudnya itu waktu itu teater garasi tahun 2017 sampai di sini. Kalau yang di KH konon masih pada hidup juga, tapi yang di Flores Timur itu kan lain teman-teman Nara kan tidak lagi memikirkan teater. Yang habis dari bahkan itu dari rentangnya 2019 sampai 2020 loh. Itu banyak teman-teman kan juga yang tidak lagi di sana, tapi kita tidak bisa salahkan loh. Tapi buat saya itu kurang tepat guna, khususnya di workshop waktu itu. Workshop waktu itu kan tidak semua teman ada di sana. Maksudnya yang hari ini kan, yang waktu itu kalau nggak salah teman-teman Lagu Penan, ini menurut saya kurang tepat sasaran. Nah kalau pendidikan yang kurang tepat sasaran kan sayang. Terus kayak misalnya tahun 2022 pemerintah provinsi sampai menghadirkan mentor dosen isi Jogja untuk melatih kita. Terus di grup tidak semua aktif lagi. Dan itu juga jadi kegelisahan saya, makanya misalnya umur segini juga saya tetap ada konsen di sana gitu. Ya istilahnya secara pergaulan Flores Timur ini juga bisa dianggap lah gitu. Tapi memang secara kalau saya bilang selain misalnya hasil, kualitas kita masih di bawah semua. Kalau yang
dari hasil kualitas kita semua di bawah. Oh, mumpung ingat salah satu yang penting untuk Vera dan teman-teman juga, penting banget. Jadi kemarin tuh yang saya sedikit agak minder tuh soal kemampuan berbahasa. Jadi untuk kita bisa lebih luas lagi pergaulannya segala macam, kemampuan berbahasa itu jadi sangat penting. Dan rata-rata teman-teman peserta itu misalnya pun mereka tidak ada penerjemah, mereka bisa ngerti. Biasanya tidak. Jadi itu juga poin menarik yang ya kita mau sehebat-hebat apa, tapi kalau kita nggak bisa bahasa itu juga repot gitu. Bahasa Inggris. Karena mentornya kayak Tukman, asal Jerman, yang dia pasti tidak bisa bahasa Indonesia, belum bisa bahasa Indonesia. Jadi kemampuan bahasa Inggris, dan kita yang mau belajar, kita yang harus belajar. Ini salah satu poin yang pulang dari sana, yang tadi pertanyaan tadi, itu saya pengen kalau ketemu teman-teman, misalnya guru-guru bahasa Inggris, kayak misalnya saya langsung japri Ibu G, terus saya juga berharap Pak Amber, guru bahasa Inggris, Ibu Agnes, tapi belum. Oma di rumah. Oma maksudnya saya omong ke Vera ini untuk nyampein dia Oma, untuk penting bahasa gitu. Makanya saya nyampein ke Vera ini biar nanti berkabar di Oma, penting banget bahasa itu. Biar kita punya marwah, punya harga diri tuh ngobrol apa ya. Nggak bisa cuma yes thank you doang. Kemarin ngerti nggak waktu disampaikan? Hampir banyaknya tidak ngerti, tapi lama-lama ya ngerti tidak, tapi sedikit-sedikit paham. Kebetulan penerjemahnya juga terbiasa dengan ini, menerjemahkan pemateri-pemateri kesenian, jadi lebih enak gitu. Itu jadi poin penting banget. Ya, harapannya ya kita biar jauh kan, memang selalu kendalanya itu kan jarak tuh. Tapi kan sebenarnya lewat digitalan ini kan kita bisa berkabar. Jadi ketika kita hadir di ruang-ruang mereka, kita juga siap dengan berkabar. Jangan lagi sampai saya baru di sini, enggak lagi gitu. Kita bisa sampai di sana karena kita punya karya. Nggak usah yang terlalu saya baru ini, ayo sudah tidak kan. Karya saya, kita bisa bicara karya kita ini. Makanya itu yang saya berharap sekali gitu. Ada peluang-peluang kayak gitu, bukannya mengkat teman-teman yang lain, tapi sangat berharap tuh biar teman-teman yang memang punya konsen. Ya hari ini kan misalnya mungkin di lingkaran kita juga misalnya Payan pemerhati anak, Vera di literasi, kalau Iwan masih ada di Panpare, maksudnya di unit seni pertunjukannya, maksudnya di sana gitu. Tapi kan dari yang lingkaran kecil ini kan juga belum ini, misalnya, atau misalnya teman-teman belum terpanggil untuk mau belajar. Itu buat saya walaupun misalnya sekelas teater Gerasi aja tidak menyarankan kita ada bergelut di secara bercandaannya gitu, untuk bergelut di seni pertunjukan atau teater, karena memang seperti tidak ada masa depannya gitu. Tapi saya tetap percaya bisa gitu, paling tidak mengangkat nama kita punya daerah segala macam yang banyak disebut di nasional kan. Kalau misalnya urusan seni pertunjukan atau teater gini kan, ya Nara Teater sama kakek itu mereka dua ini, mungkin tambahannya ada beberapa nama, tapi itu kan juga belum terlalu ini. Tapi bagaimana misalnya ketika mereka turun ke Flores Timur ini, walaupun tidak turun, paling tidak kita punya karya-karya yang mereka juga bisa bicarakan seperti apa gitu. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi Pak? Dalam waktu dekat BSM ada karya baru? Ada, sementara di Godok itu, kalau karya barunya saya tidak bisa bilang itu baru kalau bentuknya. Jadi kalau misalnya diseriuskan, dia jadi warna lain sih, pertunjukan Flores Timur lagi. Sebelum kami kemarin main yang suara-suara di DJ, kalau teman-teman pemainnya terus yang terlibatnya bisa nerjemahin maksud saya, itu dia bisa jadi sesuatu yang besar. Kalaupun tidak ya asal berjalan, tapi dia punya warna yang berbeda juga bisa. Dan kita mau coba ini ya,
semacam drama musikal. Mimpi awalnya kabaret gitu, tapi nanti kita lihat jalannya seperti apa. Kabaretan jarang loh di sini kan. Nggak pernah. Nggak pernah ada. Ya itu saya bilang beberapa orang pun tidak mengerti apa itu kabaret. iya kayak waktu itu flash mob aja orang nggak tahu flash mob semacam teman-teman guru aja belum tahu flash mob itu apa. Padahal flash mob kalau kita ketik flash mob YouTube tuh udah banyak banget flash mob tuh. Begitu Pak Yan. Gimana Kak Vera? Ada yang ditanyakan? Ada rencana bikin post dramatik di sini? Ini kan post Secara drama. prakteknya, bukan? Kalau post dramatik nggak tahu ya, maksudnya saya kenal istilah post dramatik atau pernah mendengarnya ini sebenarnya sudah sekitar 10 tahun yang lalu saya sudah mendengar itu. Dan itu sudah dipraktikkan sama teman-teman di ini di Bekasi, di Jakarta, di Bekasi atau di Jakarta. Tapi mulai terang itu pas ketemu kayak Tukman ini dan teman-teman lain nih kan, jadi ada semacam teorinya gitu. Tapi kalau bentuk praktiknya atau orang sebut tuh sudah nonton di karya-karyanya kayak Bandar Teater. Saya nonton Teater Garasi pertamanya tahun 2016. Itu udah proses dramatik gitu modelnya. Jadi untuk teman-teman mau tahu referensi post dramatik bisa nonton itu. Karya Teater Garasi, Bandar Teater Jakarta, Arteri, terus mungkin Teater Sae, itu juga udah bentuknya udah post dramatik. Post dramatik itu kan dia tidak pada umumnya itu kan, maksudnya teater yang kita belajar di buku bukan itu. Dia modelnya yang kalau ini harus kita biar nggak bingung kita kasih lihat sedikit ya. Kita sudah kasih lihat di bayan sedikit kemarin. Mungkin dibuat sama ini belum. Ya ini model-model pertunjukan teater garasi itu model kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi percakapan kita dengan seniman Chaini Boli. Beliau sudah bercerita banyak tentang post dramatik ya pada teater dokumenter. Apabila teman-teman ada pertanyaan dan lain-lain bisa ini kirim suara ke podcaster ya, di Spotify juga ada. Nah, itu bisa pesan, nanti kita dari tim Jejak Zaman nanti akan menanggapi satu persatu komentar dan respon dari teman-teman. Oke, see you di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.